Bapak Ibu sekalian, seandainya Tuhan berbicara sama kita, hai umat Pelasari, manakah Anda pilih? Hidup berkelimpahan atau berkekurangan? Uang punya 2 miliar, sampinglah 500, tiap hari makan mungkin 2 ekor babi dimakan sendiri, atau mungkin rumah sederhana, pis pas-pasan, mau jalan-jalan ke Surabaya ngelah pis, pas mau beli rumah ngelah pis, pas-pasan begitu. Ada yang mana pilih? Pilih berkelimpahan bukan? Kalung mungkin 15 gram, gelang mungkin 50 gram, setelah misah kaku semua tangannya keseleo keberatan emas. Dan menjadi orang baik adalah pilihan, bukan dilahirkan. Kita boleh punya segala-galanya, tapi masalah hati kerap kali terpengaruhi. Kerap kali kita menjadi begitu perhitungan dengan teman kita, dengan staf karyawan kita, padahal kita punya lebih. Dan itulah sebenarnya panggilan masa prapaskah, bagaimana menggunakan apa yang kita miliki, harta benda, kekayaan, kepintaran, kecerdasan, untuk berarti mengembangkan gereja, mengembangkan keluarga dan lingkungan KBG. Sehingga saya sangat yakin ketika kita meninggal dipanggil Tuhan, pertanyaan dasarnya itu apa? Apa gelarmu? Bukan itu. Kuda lipstikmu? Bukan itu kan? Tapi berapa orang yang engkau bahagiakan dengan studimu S1, S2, S3 itu? Berapa orang yang kamu beri makan dengan carikmu yang 50 hektar itu? Berapa orang yang kamu sehatkan dengan alpukatmu itu? Itu pertanyaan yang mendasar semuanya. Dan itu akan, dan saya dalam suatu permenungan yakin akan pertanyaan itu. Kita mungkin boleh punya banyak, tapi jangan lupa ada orang yang tidak punya apa-apa, dan panggilan prapaskah untuk menjadi sahabat bagi mereka. Dan jujur, tidak gampang memberikan sesuatu yang kita cintai. Tidak gampang. Mungkin kalau memberikan baju yang second mungkin bisa ya, yang sudah kita gak pakai. Tapi membelikan baju baru pada orang, nah itu soalnya. Memberikan uang mungkin juga pertanyaan besar. Bagaimana saya masih kurang, saya bisa membantu orang. Inilah sebenarnya kekuatan iman Kristiani yang tidak perlu kita kuliah, kita bisa mengerti. Semoga contoh bagaimana orang kaya ini yang tiap hari dalam kemewahannya, kemudian namanya gaya bahasa kontradiktif, kemudian muncul Lazarus ditampilkan begitu untuk menggerakkan kita yang mendengar, kemudian memilih, kita pilih yang mana. Semoga dengan Injil ini kita pun dipanggil menjadi orang-orang pembawa berkat bagi banyak orang dengan cara kita masing-masing, sehingga setiap masa hari adalah masa prapaskah ini menjadi masa menambah kesucian, menambah berkat dan menambah rahmatnya. Amin.